teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Primalize e-learning. Pertama-tama gua disclaimer dulu ya untuk video SND terus tarik trendline beserta polanya kemarin itu dari hasil gua belajar. Jadi gua coba share ke kalian nih yang belum bisa menentukan arah market, terus area entry, take profit, dan stop lossnya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman nih. Dan satu lagi sih teman-teman, sebetulnya ketika kalian masuk market dan menganalisa, kalau bisa itu area take profitnya 1:1, risk rewardnya minimal 1:1. Contoh misalkan ini nih dari BTC, ini kan areanya stop lossnya 0,7%. Jadi ketika dia nyampe 0,7%, itu bisa kalian TP sebagian agar bisa masuk ke PNL kalian. Contoh misalkan kalian entry $5 lah dengan leverage 400, 100 atau 200. Ketika dia masuk area 1:1 sama stop loss, itu bisa kalian take profit 50% agar PNL kalian bergerak terus. Jangan sampai tidak bergerak, walaupun take profit sedikit, seenggaknya growth pelan-pelan. Nah sisanya biarkan aja sampai analisa kalian TP max. Lalu setelah kalian take profit 50%, kalian naikin stop lossnya ke SL entry. Jadi kalian nggak ada rugi, nanti tetap dapat profit, dan biarkan sisanya sampai TP max. Gitu untuk pelan-pelan growth pelan. Untuk growth pelan-pelan PNL dengan cara seperti itu sih menurut gua masih enak ya, daripada kalian maksain untuk harus TP max tapi akhirnya balik entry malah bisa balik ke stop loss. Ketika kalian menganalisa ya, kalian ya kayak semacam kripto gitu dari Bitcoin dan segalanya, ketika ada news dari US itu ya better kalian nggak usah masuk market nih, karena itu akan volatility dengan masif sih marketnya. Jadi kalian belum bisa menentukan ketika newsnya bad USD atau good USD, kan kalian nggak tahu tuh hasilnya, dan market itu akan bergerak dengan signifikan. Kalau menurut gue kalian sih mendingan nggak usah masuk market ya di saat news. Dan teman-teman ketika mau menganalisa Bitcoin, kalian juga bisa lihat dari USDT dominannya seperti apa areanya untuk perbandingannya. Karena menurut gua dari pergerakan BTC dan USDT ini saling bertolak belakang ya. Ketika BTC naik, USDT turun, USDT naik, BTC turun. Jadi kalian bisa melihat pergerakan dari USDT-nya juga, di mana supply demand-nya. Kalian bisa menentukan nanti ketika BTC yang disuplai, USDT-nya di demand. Nah, itu juga bisa kalian tuh kalkulasiin di time frame besar maupun time frame kecil, biar untuk memastikan ketika kalian masuk di Bitcoin, jadi kalian bisa ancang-ancang nih dari USDT-nya areanya ke sana, berarti kalkulasi BTC-nya ke situ. Dan kalau mau masuk altcoin, kalian bisa ngelihat ke BTC dominannya nih. Karena BTC dominan ketika dia ada kenaikan, nanti altcoinnya itu berjalannya begini. BTC naik, BTC dominannya naik, nah altcoinnya tuh nggak terlalu signifikan kenaikannya. Lalu ketika BTC-nya naik, BTC dominannya turun, nah itu baru alts-nya itu kenaikannya sangat signifikan. Begitupun sebaliknya, ketika BTC-nya turun, BTCD-nya naik, maka alt-nya itu bisa turun deres karena dari BTC dominannya naik. Penjelasan dari BTC dominan itu seperti ini loh teman-teman. Uangnya ada di BTC. Ketika BTCD-nya naik, market masuk ke BTC nih. Jadi BTC dominannya naik juga karena lebih dominan ke BTC.
Namun ketika BTCD-nya turun, BTC-nya naik atau sideways, nah itu orang akan mindahin dari BTC ke alt. Makanya dominannya turun, karena nggak terlalu mendominasi ke BTC, jadi larinya ke alt. Begitu teman-teman. Jadi ketika mau analisa alt, perhatikan juga nih BTC dominannya arahnya kemana, entah dia naik atau turun. Jadi kalau ketika dia turun, kalian bisa buy alt. Kalau misalkan BTCD-nya naik, kalian bisa short alt atau ya main di BTC aja. Karena ketika BTC-nya naik, altnya juga naiknya pelan. Kecuali ada news-news dari developernya, mau entah ada upgrade atau apa, kayak kemarin XRP naik dengan sangat kencang. Itu kan ada news dari SEC. Dan akhirnya XRP menang kan melawan sama SC. Oke guys, see you next video. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, bye.